Pendengar laut bukan hanya sumber kehidupan tetapi juga bagian penting dari identitas dan juga masa depan kita khususnya di wilayah pesisir. Namun pendengar dalam beberapa tahun terakhir persoalan sampah plastik ya di laut ini semakin menjadi perhatian serius. Tidak hanya mengancam ekosistem laut tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan pesisir. Dan di kesempatan sore hari ini dalam program acara Green Radio kita akan bicara tentang bagaimana menjaga laut dari sampah plastik dan bagaimana peran komunitas lokal mendengar ya. Dan untuk kesempatan sore hari ini dalam Green Radio kita akan ngobrol dengan Umar Hamdan atau Bang Jota. Ini founder komunitas Acil ND. Di ujung telepon sudah bersama RRI ND. Bang Jota, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bang Jota mudah-mudahan jaringannya bagus ya sampai tuntas kita ngobrol sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ini saya lagi di perbatasan Indonesia ini. Oke deh, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela perjalanan begitu ya. Selamat sampai tujuan Bang Jota. Baik, Bang Jota ini sejak kapan komunitas Acil ND hadir dan mulai bergerak di Kabupaten ND begitu? Mbak Leli, jadi komunitas Acil ini sudah bergerak dari tahun 2013 ya. 2013 sampai dengan saat ini. Dari tahun 2013 pada tanggal 4 Desember sudah berjalan. Berarti sudah cukup lama begitu ya? Sudah cukup lama. Oke, baik. Jika sebelumnya itu Acil dikenal dengan programnya Bank Sampah, apakah ini saat ini sudah lebih mengarah pada upaya untuk menjaga ekosistem laut begitu Bang Jota? Oh ya, pasti tentunya itu. Jadi untuk menjaga ekosistem laut ya, memang kami dari komunitas ini sudah bergerak dan pendirian bank sampah kami itu dari tahun 2014. 2014. Jadi itu bersama tahun 2013 itu Bank Sampah Kabupaten Luhur mendirikan dulu dengan di Dinas Pertamanan Kota. Lalu setahun kemudian kami dari Acil membentuk sendiri, kita punya Bank Sampah. Bank Sampah, oke. Dan jadi kalau untuk dampaknya yang terbesar apa ya, dan istilahnya peran terbesarnya dengan Bank Sampah untuk mengajak masyarakat peduli dengan lingkungan ini, ya ini Tuhan sampai dengan sekarang ya kurang lebih sekitar hampir 400-an nasabah yang cukup sudah banyak bergabung, hampir 400-an nasabah ya yang sudah bergabung di Bank Sampah. Oke. Baik Bang Jota, dan sampai saat ini masih terus aktif begitu ya dengan bank sampahnya? Masih terus aktif. Ya. Baik, Bang Jota, sampah itu tidak hanya di darat begitu ya, di laut juga ini banyak sekali sampah-sampah plastik yang mencemari laut kita begitu, Bang Jota. Anda melihatnya seperti apa nih kondisi laut kita dengan sampah plastik? Kalau kondisi laut kita ya seperti yang kita tahu di berbagai platform media sosialnya kita, yang kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana dampaknya sampah plastik di laut itu, khususnya kita di pantai pesisir kita di Kabupaten ND, di kota ND khususnya, dan juga di pesisir utara maupun utara selatan, pantai utara, pantai selatan kayak macam di Kecamatan Kota Baru dan juga di Kecamatan Maukaro. Nah itu sudah memang benar sudah sangat luar biasa sampah plastik itu. Ini sudah menjadi momok kalau kita melihat sendiri sampai kita yang begitu indah tapi dicemari dengan sampah-sampah plastik yang Oke, Bang Jota, kira-kira menurut Bang Jota faktor utama apa nih yang menyebabkan sampah-sampah plastik ini cukup banyak seperti yang Anda sampaikan tadi di laut kita begitu? Ya kalau sampah dengan sampah plastik itu faktor utamanya itu adalah tingkat kesadaran masyarakat yang belum terlalu paham tentang sampah itu, dampak daripada sampah plastik itu sendiri. Dan saya tertarik dengan relasi RRI yang menyayangkan tadi salah satu narasinya tadi tentang salah satu seekor ikan paus ya itu ya. Jadi itu seekor ikan paus yang menyimpan karbon begitu tinggi, tapi dampak yang luar biasa itu adalah di mana paus-paus itu memakan sampah-sampah yang ada di laut. Itu yang dampak
Jadi yang saya risau apa ya istilahnya kita risau kondisinya adalah eh, tingkat kesadaran masyarakat itu khususnya kita di kota Medan itu masih sangat rendah sekali Hmm. dengan persoalan sampah, masih membuang sampah sembarangan ya. Jadi sampah begini ya, Hmm. Mbak Leli ya, Iya, iya. Mbak Leli. Jadi mau di ujungnya kita di foto sama di Raja ASW kita buang sampah, mau dimanapun, Hmm. ya itu pasti nanti akan ke laut juga. Hmm. Hmm. Ya, nanti pada saat hujan, pada saat ini sampah yang Terbawa sudah ya. tertimbun sekian Mm-mm. lama, ya terbawa saat Saat pantai. hujan. Semuanya Mm-mm. muara saat hujan itu muara ke pantai. Mm-mm. Nah, di sini edukasi yang sudah kita lakukan oleh Acil itu mulai dari hulu sampai ke hilir itu. Jadi itu. Mm-mm. Oke, baik. Bang Jota, ini salah satu persoalan yang faktor yang paling dasar itu adalah kesadaran masyarakat ya untuk membuang sampah pada tempatnya, bagaimana mengelola sampah dengan baik begitu ya, tidak dibuang ke sembarang tempat karena sampah-sampah yang kita buang tidak pada tempatnya. Ini ketika hujan turun tentunya akan dibawa ke laut. Nah, Bang Jota, salah satu cara yang bisa kita lakukan begitu ya, Bang Jota, kemudian RRI memfasilitasi ini adalah memberikan edukasi begitu ya kepada masyarakat. Apa dampak sampah plastik itu ketika dia mencemari laut kita begitu, Bang Jota? Ini penting begitu untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi dampak yang paling apa itu adalah kembali kepada kesehatan kita. Kembali kepada Kesehatan kita. kesehatan. Mm-mm. Iya, karena itu dampak dari sampah plastik itu adalah di sampah plastik itu kan ada mikroplastik. Ya. Mm-mm. Jadi setelah terurai, kalau terurai plastik itu, Mm-mm. kemudian plastik itu akan mengeluarkan yang namanya mikroplastik, partikel-partikel plastiknya itu. Ya. Kemudian partikel plastik itu dimakan oleh ikan, oleh plankton, kemudian oleh kepiting, kemudian kita mengkonsumsi, kita mengkonsumsi kembali ikan-ikan tersebut. Dan otomatis itu pasti akan kembali ke tubuh kita. Mm-mm. Oke. Jadi begini situasinya ya, saya memberikan pemahaman sedikit jelas kepada semua pendengar dimanapun. Ya, silakan Bang Jota. Jadi mikroplastik itu sangat kecil, ukurannya itu sekitar 0,5 mili ya, sekitar itu ya, 0,5 mili sekian, sangat kecil dan sangat tahu mikroplastik itu. Nah, mikroplastik itu dimakan oleh plankton, oleh ikan-ikan kecil, kemudian udang-udang kecil, kemudian dimakan oleh plankton, kemudian itu ikan besar makan itu ikan-ikan kecil, yang plankton tadi. Nah, kemudian kita para nelayan mengambil ikan ada ikan contoh ikan besar, ikan tuna, ikan cakalang, ikan ini. Nah, padahal ikan tadi itu memakan plankton itu. Nah, plankton itu yang sudah dimakan tadi partikel-partikel daripada mikroplastik tadi. Nah, kita mengkonsumsi ikannya kembali kita ke tubuh kita. Iya, betul. Jadi jangan heran kita sekarang berbagai macam umur umur masih muda, kita terkena stroke, kita terkena asam urat, terkena kolesterol, ada macam-macam penyakit yang kita alami. Padahal kita umur itu masih muda. Ya. Jadi jangan heran dengan dampak kecil yang kita buat tadi, dengan kita membuang sampah sembarangan kan, dampaknya itu kembali kepada kita lagi begitu ya. Oke. Jadi itu dampaknya untuk kesehatan masyarakat ya, kesehatan manusia. Belum lagi lingkungannya begitu ya Bang Jota ya. Iya. Belum lagi itu mengotori pantai. Kita lihat raja kita yang begitu cantik, pantai ini yang begitu cantik ya. Itu dicemari dengan ini apalagi kita ini ikon pariwisata loh. Iya. Kota NDI. Ikon pariwisata. Kamu baru masuk aja dari pintu gerbangnya kita di NDI ini baru masuk Nangapan Daya, perbatasan Nangamua itu dari arah barat. Pas lewat pantainya penuh dengan plastik, penuh dengan sampah. Jadi ini yang menjadi PR besarnya kita, bukan hanya terkait kita masyarakat atau pemerintah daerah pada umumnya itu semua ya. Dan di mana harus diperjuangkan, bagaimana di pos-pos perbatasan gitu. Paling tidak itu harus diperhatikan lebih cermat lagi. Oke.
Baik, jadi, kita sudah mengetahui bagaimana kondisi laut kita, kemudian apa dampak ketika sampah-sampah plastik itu, untuk kesehatan manusia, masyarakat, kemudian juga dengan, terhadap lingkungan ya, sangat berpengaruh. Apalagi untuk saudara-saudara kita yang hidup di pesisir pantai, ini juga cukup Apalagi di pesisir meresahkan pantai begitu betul. ya? Mhm. Iya, mereka-mereka itu yang nantinya akan merasakan dampaknya Akan lebih merasa cepat dampaknya begitu ya? sendiri. Heeh, Belum begitu. lagi baunya, belum lagi ini dampak ininya Betul, lalatnya, aduh. mhm. Iya, ini yang sangat disayangkan ya. Nah, sejauh mana peran komunitas, karena topik kita menjaga laut dari sampah plastik, dan juga Ya, peran komunitas lokal begitu ya. Bagaimana sejauh ini peran komunitas, seperti ACIL begitu ya, dalam upaya menjaga laut dari sampah plastik di Kabupaten ND ini, Bang Jota? kalau untuk perannya kecil sendiri ya, mulai dari kita berdiri sampai dengan per hari ini ya, Ya, sampai dengan per hari ini, kita terus mengedukasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosialnya ACND. mhm, Nah, di sini gerakan-gerakan yang sudah kita bangun, kemudian membangun kesadaran masyarakat, lalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana memproses bagaimana mengelola sampah itu mulai dari sumber timbulannya. Ini yang paling penting. mhm, Mulai dari sumber timbulannya sampah, dari rumah kita, iya, dari tempat usaha kita, dari kantor kita, mhm, eh, dari sekolah. Ini yang selama ini yang kita mengedukasi masyarakat baik di tingkat pendidikan, baik di tingkat pendidikan maupun perguruan tinggi, mhm, lalu juga di kelompok-kelompok masyarakat. Nah, di sini yang paling kami cenderung itu adalah yang kami lebih total ya. Kami di mana mulai dari hilir itu, mulai tempat masyarakat yang berdomisili di pesisir, kayak semacam itu Rantan, Kelurahan Rutan 5, Mongawani, masyarakat dari pesisir itu, mhm, Kota Raja, Kota Ratu, lalu di bantaran Sungai Wolewona dengan kelompok, kalau di bantaran Sungai Wolewona itu ada dengan kelompok Bank Sampah Desa Manganesa. Nah, mhm. di sini kami membentuk kelompok-kelompok komunitas, kelompok-kelompok masyarakat di mana masyarakat sebagai pengelola sampah. Mhm, Nah, kita bentuk dengan unit-unit bank sampah di kelompok-kelompok tersebut. Jadi itu. oke. Jadi, jadi edukasi maupun Aksi nyata begitu ya? itu sudah sosialisasi kita. Sebenarnya Mhm, bulan puasa kami juga bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam iya. itu kita membentuk bank sampah, kelompok pengelola sampah di Taman Wisata Laut 17 Pulau di Kecamatan Riung. Oh, di Dan Riung? membentuk pengelola sampai Mhm, dengan pelatihan manajemen pengelolaan bank sampahnya. Dan ini yang sudah kita lakukan. Pada bulan oke. puasa kemarin tanggal 10, 11, dan tanggal 12. Mhm. Bulan Jadi ini puasa. fokusnya ke Jadi daerah-daerah wisata begitu ya, Bang Jota ya? fokus sebenarnya di daerah wisata. Kebetulan kegiatan di bulan ini kemarin kami diundang Oh oleh iya, Balai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam mhm, Provinsi NTB. Jadi, keren. jadi, jadi, jadi sekarang itu kita sudah mulai dengan sekolah-sekolah di pesisir seperti di SD Arubara, di SMP Bau, Mhm, SMP Muhammadiyah. Nah, sekolah-sekolah yang di pesisir itu kita sudah mulai masuk mengedukasi itu. Nah, oke. baik baik diminta langsung oleh sekolahnya maupun secara mandiri kami berkomunikasi dengan pihak atau lembaga sekolahnya. Itu bisa. Mmm, Hmm. memberikan edukasi begitu ya kepada Iya. anak-anak sekolah yang ada sekolah-sekolahnya itu, letaknya tidak jauh dari pesisir begitu ya, Bang Jota ya? Oke. Dan juga kita juga melakukan Mhm, pendekatan dengan beberapa lurah mhm, uh, untuk maksudnya dengan program-program dari kelurahannya itu lebih fokus juga kepada persoalan sampah gitu. oke. Dan uh,
Baik. Bang Jota, kita akan mengetahui bagaimana respon dari masyarakat begitu ya, terkait dengan edukasi yang diberikan, kemudian aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan oleh, komunitas lokal, dalam hal ini ACIL, dalam, mengurangi atau menjaga laut dari sampah plastik ini. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita selepas kami hadirkan satu nomor lagu ya, Bang Jota, dan kami minta Bang Oke, Jota untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah lagu ini. oke, oke. Hai, kamu masih ingat aku? Kamu siapa? Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu Kenapa bisa begitu? karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang. Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu. Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku. Lalu, apa yang harus kulakukan? Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan. Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi? Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah. Peliharalah taman bunga hatimu, karena hati yang terawat melahirkan kehidupan yang bermakna. Yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, man. We gotta sing this song for a brother right there. Yes, I. 1, 2, 3, 4. Cinta yang sebenarnya indah sekali, yeah. Kadang menipu dan bikin sakit hati, yeah, yeah. Tapi lihatlah burung tetap bernyanyi, yeah. Terlalu indah untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai, yeah. Cantik mengejar sesuatu yang belum pasti, yeah. Kadang kau gagal lalu frustasi, yeah, yeah. Tapi hidup yang indah cuma sekali, yeah. Terlalu singkat untuk ditangisi, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai, yeah.
Kita masih di program acara Green Radio pendengar ya, dan masih dengan topik yang sama, menjaga laut dari sampah plastik, peran komunitas lokal dengan founder komunitas Acil ND Umar Hamdan. Bang Jota, selamat sore kembali. Selamat sore, Mbak Loli. Oke, Bang Jota, kita masih punya beberapa menit lagi begitu ya, sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita ngobrol soal menjaga laut dari sampah plastik. Bang Jota, tadi Bang Jota sudah jelaskan begitu ya aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh Bang Jota bersama tim Acil ND, salah satunya ke sekolah-sekolah, kemudian ke pesisir-pesisir, ke masyarakat begitu ya, untuk memberikan edukasi bahaya sampah plastik dan bagaimana menjaga lingkungan laut kita. Nah, ini bagaimana dengan respon masyarakat kita, Bang Jota? Respon masyarakat yang respon masyarakat itu sangat besar. Karena sebagai tempat lingkungan dan berkepentingan lingkungan khusus di sini, masyarakat mencertain pemerintahnya juga untuk berbagai macam program-program yang sudah kami lakukan. Jadi kalau untuk respon masyarakat itu begitu. Nah, saya mengambil ini adalah Acil ini dengan program bank sampah ini. Nah, program bank sampah itu merujuk kepada pemerintah, kepada peraturan menteri lingkungan hidup. Peraturan menteri lingkungan hidup kemudian pengelola sampah, dan itu sudah semua tidak. Nah, di mana Acil ini sudah membentuk di beberapa titik-titik baik di sekolah maupun di kelurahan maupun di kelompok masyarakat dengan selalu menebar sampah. Dan di sini adalah masyarakat itu pada saat kita melakukan edukasi dan ekspor mereka merasa bahwa sampah ini punya nilai ekonomisnya. Sampah ini bukan menjadi momok saja, tapi bagaimana sampah ini kita jadikan sebagai nilai ekonomis dengan kita membuka unit-unit bank sampah di setiap desa dan kelurahan. Jadi mereka mempermudah masyarakat di mana mereka bukan hanya membuang, tapi mereka mulai dengan memilah sampah dari rumah tangganya, kemudian baru dibawa ke pos-pos bank sampah di setiap desa dan kelurahan tersebut. Dan di mana bank sampah unit ini nanti itu yang akan bekerja samanya dengan bank sampah induk kami di kabupaten, yaitu bank sampah Acil nanti seperti itu. Jadi sampah itu dan respon masyarakat itu sudah sangat baik dan dibuktikan di mana dibuktikan itu dengan bertambahnya nasabah bank sampah di bank sampahnya kami Acil gitu. Begitu Mbak Leli. Oke. Baik, jadi responnya cukup baik begitu ya, dan responnya cukup baik kita butuh dukungan pemerintah. ya, dan ini terbukti dari jumlah nasabah di bank sampah ini semakin hari semakin meningkat, Bang Jota ya. Ini yang menjadi data untuk Acil boleh mengambil kesimpulan bahwa responnya cukup baik dari masyarakat terhadap program bank sampah ini. Dan maupun dengan masyarakat yang menjual sampahnya secara langsung. oh begitu, ada juga prosesnya seperti itu ya Bang Jota ya? Ada juga yang mereka bukan kami tidak mau menabung, kami mau menjual langsung. Kita terima dan kita pilih langsung. Oke. Baik, Bang Jota, tantangan sejauh ini yang Bang Jota bersama teman-teman hadapi begitu ya dalam komunitas, bagaimana mengajak masyarakat itu untuk lebih peduli terhadap sampah plastik, karena tadi di awal faktor utama yang menyebabkan laut kita tidak sehat, laut kita itu lebih banyak dipenuhi dengan sampah-sampah plastik itu karena kesadaran masyarakat ini sangat kurang begitu ya Bang Jota ya. Nah, ini bagaimana Bang Jota masuk ke masyarakat, tantangan sejauh ini apa yang Bang Jota dan juga teman-teman alami di Acil ND? Tantangan yang terbesar itu masyarakat ada yang memahami, ada yang pura-pura memahami, ada yang tidak paham sama sekali. Oh begitu. Jadi ada 3 kategori begitu ya? Iya. Ada yang paham, ada yang pura-pura memahami,
Nah, yang paling apa itu adalah orang yang pura-pura memahami kemudian itu. Ya. Jadi apa yang kita sudah berikan memberikan edukasi sosial baik secara langsung maupun di kelompok-kelompok maupun di berbagai platform media sosialnya kita dan juga kita diundang di berbagai macam podcast gitu. Ya. Nah ini sebenarnya kasih apa ya? Apakah kemudiannya itu masih sangat rendah gitu, masih sangat rendah, bahwa masih masih bahwa sampah itu ya sudah itu bukan urusan kita lagi, itu urusannya pemerintah, itu urusannya pemerintah gitu. Kadang-kadang kita mau apa ya? Tantangan terbesarnya kita menghadapi masyarakat yang mempunyai jiwa yang dia itu paham tapi pura-pura memahami. Kembali ada yang tidak paham sama sekali. Jadi kita masih bisa membelokkan, tapi yang pura-pura ini loh. Yang pura-pura tahu dan paham begitu ya, padahal belum paham begitu. Padahal belum paham. Belum paham. Sampai dia buang ke sungai akan mencemari ini, akan mengotor ini. Tapi dia masih melakukan. Oke. Seperti itu ya. Iya, jadi walaupun banyak sekali tantangan menghadapi masyarakat dengan 3 tipe tadi begitu ya, tapi tidak putus asa ya, Bang Jota dan juga teman-teman di Acil ini terus berjuang ini, pahlawan sampahnya Ende ini ya. Saya jiwa dan jiwa raga kami ini sudah kami persembahkan untuk bumi ini. Keren. Oke. Jadi harus kami mengedukasi walaupun ada tantangan, halangan, apa rintangan. Ya kami hadapi aja karena kami tahu bahwa kita sesama manusia itu harus saling menasehati bahwa bumi yang kita punya ini bukan hanya kita sendiri manusia yang tinggal, tapi ada makhluk kita lainnya yang ada di muka bumi yang perlu kita jaga. Iya. Baik, Bang Jota. Nah, Bang Jota, ini kolaborasi seperti apa nih yang dibangun oleh Acil dengan pemerintah, kemudian dengan masyarakat adat, begitu ya, ataupun dengan komunitas-komunitas lain yang punya tujuan yang sama, begitu ya, untuk menjaga lingkungan, yang mencintai lingkungan juga ini, Bang Jota. Sejauh ini seperti apa kolaborasinya? Kalau kolaborasi selama ini berjalan terus, baik dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun komunitas-komunitas pegiat lingkungan, komunitas pegiat pariwisata, kelompok-kelompok pengelola pariwisata, seperti halnya yang kita lakukan bersama dengan LSM Yayasan Pananua, mengedukasi masyarakat itu di kelompok nelayan berita di Arubara. Kemudian kita mendampingi kelompok masyarakat nelayan berita di Kecamatan Mangaroro. Oh ya. Kita berkolaborasi sudah sejauh sama ya kita bisa mendampingi. Dan juga kelompok sekolah, macam OSIS, kemudian ONK, remaja masjid, dan kemudian pemuda genit Salon, itu sudah kita lakukan. Oke. KUB. Baik. Dengan adanya kerjasama kolaborasi begitu ya dengan komunitas-komunitas yang tadi juga sudah Bang Jota sebutkan, apakah sudah terlihat perubahan begitu? Perubahan perilaku masyarakat terhadap gerakan dan juga aksi-aksi yang sudah disampaikan oleh Bang Jota bersama teman-teman untuk bagaimana menjaga lingkungan kita begitu, Bang Jota? Kalau untuk respon yang kita sudah melakukan dengan mereka itu sudah sangat-sangat baik sekali ya, sangat baik sekali. Responnya itu yang kita bisa ambil di petik ini. Ambil di petiknya itu adalah dimana setelah kita melakukan bersama kegiatan-kegiatan tersebut, satu minggu kemudian 1-2 minggu ke depan itu mereka sudah menghubungi kami. Oh iya, langsung begitu ya? Langsung. Gercep ini. Setelah kami sudah sampai kumpul sampah juga. Kemudian masyarakat sudah mulai Pak, kami mau membuat sampah, masyarakat sudah mulai telepon kami ada kumpul sampah ini tolong adakan angkut. Karena kami memberikan sosialisasi edukasi itu adalah
dan pemilah sampah dari dulu ujung pemilah sampah yang jenis jenis plastik A, plastik B, kertas A, kertas B, kertas C. Kemudian dengan kami memberikan bahwa sampah yang plastik itu botol ini harganya sekian, botolnya harga sekian, gelas air mineral harganya sekian. Dan kita sudah sampai ke tahap itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah sehingga misalkan masyarakat itu kadang tahu ternyata selama ini tuh harga plastik itu ada harganya ya begini. Ya. Oke, jadi makin semangat ini ya. Outputnya itu makanya di kelompok tersebut kita membentuk unit bank sampah sehingga masyarakat tidak perlu harus jauh-jauh lagi. Tidak perlu kami harus ambil dari rumah ke rumah, tapi kami menjemputnya itu dalam satu titik unit bank sampah yang kami bentuk. Gitu. Oke. Baik, Bang Jota, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa harapan dan juga pesan Bang Jota kepada masyarakat dan juga pendengar RRI yang sedang mendengarkan kita sore hari ini? Kalau untuk harapan kepada masyarakat itu mulai, yang pertama saya mengajak kepada kita semua bahwa sampah itu bukan hanya sekedar jadi bukan hanya jadi urusan pemerintah saja, urusan lembaga terkait, tapi sampah itu adalah urusan kita semua. Terutama adalah sampah plastik, karena sampah plastiknya itu adalah dampak walaupun di dalam hitungan kita di kota ND itu, hitungan sampah kita di kota ND satu hari per harinya 40 ton, itu 25%-nya, 30% sampai 30%-nya itu adalah sampah plastik. Sampah plastik dampaknya sangat tinggi, yang merusak bukan hanya mencemari tadi, tapi kita gitu. Jadi saya mengharapkan kepada kita semua para pendengar dimanapun berada bahwa sampah yang kita buang itu akan pasti berakhir ke laut, di laut. Nah, bagaimana dengan kehidupan laut yang perlu harus kita jaga. Jadi mulailah kita kelola sampah itu mulai dari sumber kumpulannya sampah, dari rumah kita. Di sini ada bank sampah Acil, ada bank sampah unit-unitnya Acil. Silakan hubungi kami untuk setelah baik masyarakat yang mau meneruskan atau edukasi dari kami siap mendatangnya. Kemudian juga sampah-sampah yang sudah terpilah, contohnya sampah-sampah plastik tadi, silakan dijualnya ke bank sampah tani atau menjualnya secara langsung di bank sampah gitu. Baik. Kami sangat mengharapkan kepada masyarakat untuk mari kita bijak mengelola sampah dari rumah kita masing-masing. Bang Jota, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND di kesempatan sore hari ini. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Salam lestari. Lihat langit yang biru